Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi surahli sodri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur, pada kesempatan malam ini saya masih membahas manfaat atau buah dari olah nafas atau olah jiwa. Namun yang saya bahas malam ini yaitu ini orang kemarin masalah sakit fisik, yang sekarang sakit mental. Di waktu itu ada teman saya, itu dia punya nenek yang sudah tua sekali. Dia ke rumah saya, dia istilahnya curhat kepada saya. Mas, ini nenek saya sakit mental atau sakit, ya istilahnya depresi lah. Itu kronologinya bagaimana? Saya akan bertanya seperti itu. Jadi begini mas, nenek saya itu punya menantu yang berada di Jawa Tengah. Jadi menantunya si nenek ini, anaknya si nenek ini perempuan, dan punya menantu itu seorang sopir. Nah, terus itu sakitnya sudah berapa hari? Dia bilang kurang lebih 15 hari. Terus gimana? Dia ngalami bagaimana? Itu hampir setiap hari. Dia kalau ingat kepada anaknya, itu teriak-teriak. Kayak teriak-teriak kayak historis seperti itu. Terus dia padahal orang yang rajin sekali beribadah berjamaah. Terus dia termasuk tukang bikin tempe. Itu sudah mau jamaah malas, bikin tempe malas. Terus akhirnya ya udah, kalau begitu ayo kita ke rumah nenekmu. Akhirnya saya ke rumah neneknya. Nyampe di rumah neneknya. Saya tanya kepada neneknya, "Nek, sampean kenapa?" Langsung neneknya itu, beliau bercerita, "Saya punya anak itu dinikahi sama sopir. Nah terus, iya saya nggak terima, anak saya kok dinikahi sama sopir." Akhirnya saya kasih solusi seperti ini, "Nek, sampean kalau istilahnya berpikiran negatif terhadap anak sampean, itu artinya sampean mendoakan ke hal yang negatif. Itu membahayakan anak sampean, itu kan anak sampean sendiri. Iya, terus gimana? Ya jenengan harus mengikhlaskan lah. Anak sampean doakan yang bagus, yang baik-baik. Biar anak sampean yang dinikahi sama sopir itu biar ada perubahan-perubahan yang bagus.
Terus akhirnya setelah itu cucunya tadi, ya termasuk teman saya suruh ambil air putih. Ambilkan air putih, saya bilang gitu. Akhirnya diambilkan, cuman saya lihat aja, ya sambil baca-bacalah di situ. Karena saya juga istilahnya namanya merantarai orang. Saya kan sebagai sarana. Akhirnya yang menyelaraskan antara kehendak Tuhan dengan ikhtiar saya dengan nenek itu tadi. Akhirnya saya suruh minum. Sudah nek, sampean minum airnya. Ya akhirnya diminum. Ya suruh sebelum minum nenek itu tadi saya suruh baca istighfar, sholawat, syahadat dulu, syahadat, istighfar dan sholawat. Setelah itu dia minum. Akhirnya setelah itu saya langsung pulang. Setelah pulang, besoknya saya datang lagi. Gimana nek? Alhamdulillah setelah sampean ke sini, setelah saya ngobrol-ngobrol sama sampean, saya jamaah sudah semangat lagi. Aktivitas bikin tempe juga seperti itu. Udah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, Nek. Seperti itu. Makanya itu kan bagian dari istilahnya saya kan hanya membangunkan ruhani dia yang tidur lah, istilahnya seperti itu. Nah, namanya orang sudah tua, ya kita kasihan lah. Dan itu yang kalau nenek ini tadi itu yang berada di daerah saya. Terus yang kedua, ini ada yang sakit mental lagi. Ini di wilayah Maluku. Nah, saya pernah merantau di Maluku. Waktu itu sekitar tahun 2011. Di sana kebetulan itu anak kelahiran dari Palembang. Dia orangnya tinggi besar, terus dia itu termasuk RW, ketua RW di wilayah daerah Seram Utara, Maluku Tengah, di daerah Besi. Itu dia memang pemburu rusa dan babi. Dia mengalami sakit mental itu kurang lebih 10 hari. Itu dia usahanya, ikhtiarnya awal itu pagi suntik, sore terapi. Itu sampai 10 hari, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Setelah itu ya nggak tahu, dia katanya dapat WC, disuruh ke rumah saya. Akhirnya ya dia mencari saya. Ini ya rumah yang berada di Maluku sana. Dia datang ke rumah saya, terus dia yang ngomong-ngomong sama saya dapat WC, disuruh ke rumah sampean, saya minta perantara obat lah sama sampean, mas. Terus sakitnya sampean itu bagaimana? Saya setiap jam 12 malam itu mengalami panas yang sangat luar biasa. Kalau sudah mengalami panas itu baju saya lepas semua, kayak mau lari ke hutan. Padahal itu dia pagi sudah suntik, malam terapi. Itu sudah 10 hari, tapi terus seperti itu tiap malam itu kayak pokoknya panas sekali tubuhnya. Ya sudah kalau begitu gini aja, sampean ngobrol di sini sama saya. Terus sudah saya kalau sampean memang istilahnya sudah
minta pertolongan sama saya, sudah lepas sampean istilahnya suntiknya sampean tinggal, terapinya sampean tinggal dulu, biar tahu sampean efeknya. Ketika ya ngobrol-ngobrol sama saya. Ya alhamdulillah setiap pagi dia datang ke rumah, ya saya ajak ngobrol, saya suruh buang pikiran-pikiran negatifnya, pokoknya hal-hal yang menarik, hal-hal negatif yang tertarik di pikirannya saya suruh buang, buang sudah pikiran-pikiran negatif itu. Ya 1 hari, 2 hari, 3 hari mulai ada perubahan, hingga 1 minggu. Alhamdulillah 99% dia mengalami kewarasan seperti semula. Padahal itu ya cuman ya saya ajak ngobrol-ngobrol, saya ya cuman saya pegang-pegang kakinya. Itu tadi ya gimana ya, saya pokoknya jiwanya saya bangunkan lah. Jiwanya saya bangunkan, terus hal-hal negatif yang ada di pikirannya saya suruh ngelepas. Alhamdulillah 1 minggu ya 7 hari ya cuman ngobrol-ngobrol itu aja, alhamdulillah 99% sembuh total. Makanya saya dia itu sampai akhirnya sampai sekarang itu baik sama saya, itu sering telepon kadang, gimana mas kabarnya, ya alhamdulillah. Itu kan dari efek dari olah nafas atau olah jiwa. Itulah buahnya ketika kita olah nafas atau olah jiwa itu benar-benar pas lah. Itu nggak beda dengan ketika orang melakukan sholat. Padahal kalau orang sholat yang benar, kalau pas lah melakukan sholat dengan benar, itu pasti ada buahnya, pasti ada efeknya. Apa? Seperti ayat di dalam suci Al-Quran menjelaskan as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ketika sholat itu benar-benar pas, maka akan bisa mencegah kemungkaran dan bisa mencegah keji dan kemungkaran. Nah, kalau nggak ada istilahnya kok sholat terus tapi kok masih melakukan hal-hal yang keji dan melakukan kemungkaran, berarti tetap belum pas lah istilahnya sholatnya. Bukan sholatnya yang salah, tapi orang yang melakukannya kurang pas. Mungkin bisa yang dipakai sholat itu entah uang dari mana, berarti yang dipakai itu belum benar-benar bersih ya. Makanya ya nggak ada buahnya atau nggak ada hasilnya dari apa yang dilakukan. Sholatnya itu nggak membuahkan hasil, belum yang diminum, belum yang dimakan. Kadang minumnya nggak lupa, nggak membaca bismillah, padahal yang membuat minuman, yang membuat air itu siapa? Masa lupa dengan yang membuat air, yang membuat makanan? Ya akhirnya sholatnya akhirnya nggak ada buahnya, nggak membuahkan hasil. Makanya padahal semua yang kita tanam atau yang kita lakukan apapun itu pasti membuahkan hasil. Ada sebab dan akibat. Ucapan yang kita ucapkan ini pasti ada efeknya. Kalau ucapan kita nggak bagus, nanti efeknya juga nggak bagus.
Makanya kalau apa yang kita ucapkan baik, insya Allah ya akan membuahkan hasil yang baik.